Sobat Viral Kristen, hari-hari ini sedang viral Gereja Keluarga Allah di mana gereja ini diisukan keluar dari Sinode Gereja Betel Indonesia GBI sekalipun belum ada konfirmasi resmi tetapi berita ini menjadi viral karena Gereja Keluarga Allah adalah salah satu gereja besar yang ada di bawah naungan Sinode GBI. Di balik pertumbuhan gereja GBI ada sosok Pendeta Obadja Tanto Setiawan sebagai perintisnya. Bagaimana sejarah beliau dalam membangun Gereja Keluarga Allah? Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Siapa yang tak kenal dengan Pendeta Obadja Tanto Setiawan? Dia adalah gembala sidang dari Gereja Keluarga Allah sekaligus sebagai perintisnya. Gereja yang dirintis dari sebuah persekutuan doa beranggotakan 7 orang pada tahun 1989 tersebut hingga kini telah berkembang secara luar biasa dengan jumlah jemaat saat ini sebanyak 30.000 orang. Keberhasilan ini tidak lepas dari perjumpaan pribadi Pendeta Obadja Tanto Setiawan dengan Tuhan Yesus pada saat dia akan membatalkan kesanggupannya untuk diberi kepercayaan yang lebih besar dalam pelayanan karena merasa tidak mampu. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus ini membuat dia tidak pernah sama lagi. Sejak itulah penyertaan Tuhan selalu ada dalam pelayanan dan Tuhan membuat pelayanan Obadja Tanto Setiawan makin berhasil dari waktu ke waktu. Obadja Tanto Setiawan bersama istrinya saat ini telah dikarunia Tuhan dengan 3 orang anak dan beberapa orang cucu. Berlatar belakang adalah seorang pengusaha tekstil yang cukup sukses saat itu, Pendeta Obadja Tanto Setiawan bertekad jika harus menyerahkan hidupnya sepenuh waktu kepada Tuhan untuk menjadi gembala sidang serta meninggalkan perusahaannya maka ia tidak mau menjadi pendeta yang biasa-biasa saja, tetapi ia harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Pada mulanya, terdiri dari 7 orang yang setiap saat berkumpul dan berdoa di rumah Pendeta Obadja Tanto Setiawan di kota Solo. Mulai dari kota Solo inilah, kegerakan besar-besaran terjadi. Gereja Keluarga Allah yang pada mulanya hanya terdiri dari 7 orang, akhirnya berkembang menjadi ratusan, bahkan ribuan. Jumlah jemaat yang semakin meningkat ini membuat Pendeta Obadja Tanto Setiawan berpikir untuk membangun gedung gereja yang baru dengan kapasitas yang lebih besar. Kemudian muncul ide untuk membeli gedung bioskop yang terletak di Jalan Sultan Syahir 88 Widuran. Pendeta Obadja sempat mengalami pergumulan karena dana yang akan digunakan masih kurang. Lalu melalui dukungan doa dari seluruh keluarga dan jemaat, akhirnya gedung bioskop tersebut dapat terjual lunas. Gereja Keluarga Allah terus berkembang hingga ke beberapa daerah di Pulau Jawa. Dari Solo, gereja ini berkembang ke Jogja, Jakarta, Magelang, Wonogiri, Ngawi, Semarang, Madiun, Klaten, Salatiga, Bandung, dan Palur Plaza Karanganyar. Di kota Solo sendiri gereja ini juga membuka cabang di El Shaddai Convention Center Solo Paragon. Selain berkembang ke berbagai daerah, Gereja Keluarga Allah juga diberkati dengan stasiun radio Impact FM, Yogyakarta, dan El Shaddai FMM, Solo, dan stasiun televisi Tea TV, Terang Abadi Televisi, Solo. Melalui kedua media elektronik ini, dampak dari perkembangan Gereja Keluarga Allah semakin terasa di berbagai daerah. Jumlah jiwa yang berjemaat di Gereja Keluarga Allah di wilayah Indonesia saat ini telah mencapai 30.000 jiwa. Sejak ulang tahun yang ke-21, Gereja Keluarga Allah mengembangkan sayap untuk membangun berbagai gereja lokal di Indonesia dan di seluruh dunia sehingga firman Tuhan dan berita keselamatan dapat menjangkau semakin banyak orang. Melalui Gereja Keluarga Allah, diharapkan banyak mujizat dan terobosan terjadi dalam kehidupan rohani jemaat. Berikut ini adalah potongan video Pendeta Obadja Tanto Setiawan. Saudara, saya ngalami, ya sekalipun sudah sering, saya cerita di karena ini tepat sekali. Dulu waktu kecil saya pikir lahir di keluarga kaya, jaminan, ya sampai saya tertawakan, lecehkan kalau orang ayo ke Tuhan, sudah Tuhan gak ada, setan gak ada, ayo ke gereja, ngapain gereja, ayo doa, sudah gak ada gunanya, neraka surga juga tidak ada, gitu saudara. Tapi Tuhan izinkan rambut saya habis. Waktu rambut saya semua habis, saudara, saya ketemu orang malu terpaksa tinggalkan sekolahan, saudara. Orang tua saya yang cinta saya, karena cintanya, karena punya uangnya, bawa dari dokter satu ke dokter yang lain, dokter satu, dokter yang lain. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Sehingga rambut saya keluar. Sampai dokter spesialis, ya profesor, dokter dalam ya kesehatan, kedokteran, nggak ada yang bisa nolong. Dokter luar negeri, nggak ada yang bisa. Akhirnya saya yang dulu nggak percaya hal yang klinik, datang macam-macam. Pertama pengobatan alternatif dari satu pengobatan ke pengobatan yang lain, nggak ada yang bisa. Akhirnya datang ke orang-orang pinter, saudara, saudara, ke orang pinter, saudara. Ya,
Sampai banyak sekali saudara. Sampai saya disuruh apa? Di jam Kuepang gitu saudara. Ini nasibnya jelek. Ganti kalau saudara yang tahu budaya itu. Wah ganti, dianggap mati. Itu anaknya orang lain gitu saudara. Sampai ada orang yang suka pusaka datang di rumah saya. Dicari ada enggak ini pusakanya. Gitu macam-macam lah saudara. Pokok banyak sekali. Ada satu orang merasa hebat. Aku bisa. Ya. Tapi dia minta bayarannya mahal sekali. Ya, sekalipun mahal dia beri jaminan. Aku akan setiap hari datang sendiri, ngobati sendiri. Kalau nggak bisa, gratis, nggak usah bayar. Saudara, tapi kalau sembuh, bayarnya mahal sekali. Orang tua saya kaya kok, kasihan saya. Ya sudah, tiap hari dia datang, ngobati. 1 tahun nggak bisa. Dia keok sendiri, sudah angkat tangan, nggak bisa. Ke tempat-tempat yang keramat, Gua Langse, saudara tahu Gua Langse itu tebing, nah itu harus pegang-pegang alat saudara. Itu di dalamnya itu, kalau jatuh mati itu saudara. Di bawahnya batu karang. Saya datang ke sana, puncaknya Gunung Lawu. Katanya dulu banyak pejabat yang di sana. Saya naik puncaknya Gunung Lawu, saudara. Dukun Tiban di Wonogiri. Saya datang ke Dukun Tiban, saudara. Semuanya sudah namanya kepepet. Loh ya tak saudara, kepepet itu ya sudah. Orang ngomong ABCD ya dicoba semua kok. Butuh rambut tak saudara. Satu yang ada kaitannya dengan ini ya saudara. Salah satu, paman saya ke Gunung Kawi. Dia kasihan, dia tanya. Caranya itu di sana ada jamsi. Saudara mungkin yang pernah kita tahu. Ada itu diobyok-obyok keluar yang jatuh mana, tanya juru kunci. Lalu dibacakan artinya itu, ini sudah nasib gundul. Karena di tangan Allah yang Maha Kuasa. Dia cerita dengan ayah saya. Gak lama jauh atau kakak ipar saya ke sana juga. Dia juga kasihan saya. Tanya lagi obyok-obyok. Tanya gimana kau jenili. Jawabannya bisa sama. Nasib di tangan yang Maha Kuasa. Sudah titik. Saya penasaran, saya ngajak kakak saya. Kakak saya ngajak temannya 1-3 orang ke sana. Kakak saya juga jamsi tanya, saya juga jamsi tanya. 4 orang jawabannya sama. Ini nasib di tangan yang Maha Kuasa. Temennya kakak saya itu tertawa. Nasib ya. Berarti besok jadi WC ya. Gundul sudah jadi WC. Saya marah, mau saya pukulin saudara. Betul. Intinya ada jawab seperti itu. Saya kemanapun gak ada yang bisa nolong saya. Tapi saudara dengar, satu hari saya datang pada Yesus. Yesus bisa, Yesus sembuhkan, Yesus ampuni. Artinya saudara, mau kemanapun gak ada yang bisa. Karena ini di tangan yang Maha Kuasa. Hanya yang Maha Kuasa yang bisa menyembuhkan saya, yang bisa menolong saya. Waktu saya datang pada Yesus, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dia bisa sembuhkan, dia ampuni saya, dia pulihkan saya. Bahkan Tuhan pakai hidup saya. Betul tak? Loh, dunia itu setan itu ada loh saudara. Ilmu itu ada loh. Artinya itu ada toh. Bisa ngomong 4 kali sama kok. Tapi saudara dengan gak punya kuasanya, hanya bisa tahu ini sudah di tangan yang Maha Kuasa. Dia pun gak bisa. Gambarannya mudah gini. Kalau saudara punya masalah di Solo, pengadilan Solo, lalu Pak Hakim ngomong, ini sudah di tangan Bapak. Artinya dia tidak bisa toh. Betul gak? Ini di tangan bapaknya yang di pusat. Hanya yang di pusat yang bisa. Dia bisa tahu kasusnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setan punya kuasa, tapi kalau dengan Tuhan, Tuhan turut campur, setan gak akan bisa. Mantra gak bisa, tenung gak bisa, apapun kutuk gak bisa. Saya datang pada yang Maha Kuasa. Itu meneguhkan saya makin kenal Yesus. Yesus bukan hanya manusia biasa. Yesus bukan hanya nabi. Yesus itu Tuhan yang rela dilahirkan sebagai manusia. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, datang untuk selamatkan kita, untuk terus datangkan kasih karunia dan anugerah. Bagi saya untung. Sekarang seorang mau ngomong, oh datang di sana loh, hebat loh. Saya cuma tertawa, tidak nanggapi. Aku sudah pernah ke sana, tidak bisa nolong saya.
Ada yang cerita, situ dulu, ini macam-macam. Saya tetap ngomong, aku sudah pernah ke sana, tidak bisa menolong saya. Yang bisa hanya Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa. Pengenalan itu bertumbuh. Makin kenal siapa dia, saudara nggak akan tinggalkan. Saudara nggak pernah akan undur. Saudara nggak pernah nggak setia. Saudara akan percaya lebih, taat lebih, cinta Tuhan, setia lebih lagi. Beri tepuk tangan untuk Tuhan.